Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Supri Widodo di mata kuliah Pembelajaran Bilangan dan Pengolahan Data. Kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung pada bilangan cacah dan pembelajarannya di sekolah dasar. Ini adalah outline dari apa yang akan kita pelajari, yaitu operasi pada bilangan cacah. Untuk di SD, kita akan mempelajari tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Demikian juga dengan pembelajarannya, pembelajaran operasi pada bilangan cacah yang terkait dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik, nah kita akan mulai dengan operasi penjumlahan terlebih dahulu. Operasi penjumlahan menurut Glover 2006, penjumlahan adalah cara yang digunakan untuk menghitung total dua bilangan atau lebih. Nah, dalam pembelajarannya biasanya penjumlahan itu disebut dengan menggabungkan, mengumpulkan, menjadikan satu, atau kalau dalam bentuk soal cerita misalnya diberi oleh, ditambah, dan lain-lain. Nah, contohnya di sini misalnya 1 balon ditambah 2 balon, ini sama dengan 3 balon. Nah, di sini yang harus kita hati-hati biasanya menjumlahkan dua bilangan ini dalam bentuk benda-benda yang konkret itu sejatinya itu menggunakan benda yang sama ya, benda yang sama. Jadi kalau dikatakan balon, harus dengan balon dijumlahkannya. Dan di sini konteksnya balon hijau dijumlahkan dengan balon hijau juga. Jadi sebaiknya jangan dengan balon yang berwarna lain ya, karena biasanya penjumlahan itu terkait dengan suatu benda yang karakteristiknya sama atau himpunan yang sama gitu. Nah, pada operasi penjumlahan ini ada beberapa sifat yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sifat ketertutupan, yaitu closure. Kemudian yang kedua adalah sifat komutatif atau pertukaran. Kemudian yang ketiga adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Dan yang keempat adalah sifat identitas atau identity. Nah, kita akan lihat lebih jauh. Yang pertama adalah closure atau ketertutupan. Nah, maksud dari ketertutupan ini adalah bahwa jika A dan B adalah sebarang bilangan cacah, maka A dan B juga adalah bilangan cacah. Jadi ketika kita mengambil sembarang dua bilangan cacah, maka ketika dijumlahkan hasilnya juga akan merupakan bilangan cacah. Ya, seperti itu ya. Misal kita ambil bilangannya 1 dan 3. 1 adalah bilangan cacah dan 3 adalah bilangan cacah. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah 1 tambah 3, 4. Nah, 4 sendiri adalah anggota bilangan cacah. Seperti sudah kita pelajari minggu lalu bahwa bilangan cacah adalah bilangan yang anggotanya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi 4 adalah bilangan cacah. Karena 4 adalah bilangan cacah, hasil penjumlahan dari 1 dan 3, maka dia memenuhi sifat ketertutupan ya. Anda bisa coba bahwa semua bilangan yang dijumlahkan, dua bilangan cacah itu hasilnya akan menjadi bilangan cacah lagi. Karena seperti itu, memenuhi sifat seperti itu, maka dia disebut memenuhi sifat ketertutupan. Nah, lebih jauhnya saya perlihatkan ini dalam tabel. Misalnya di sini ada tabel bilangan penjumlahan antara di barisnya ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ini kemudian ke bawah di kolom di barisnya ini 0, 1, 2 dan 3, kolomnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini 0 tambah 0 adalah 0, 0 tambah 1 adalah 1, 0 tambah 2 adalah 2 dan seterusnya. Kemudian 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3 dan seterusnya. Kemudian yang paling bawah ini 3 tambah 0 3, 3 tambah 1 4, 3 tambah 2 5, 3 tambah 3 adalah 6. Nah, tabel ini, isinya yang ini semuanya adalah anggota bilangan cacah. Jadi kalau Anda isi tabel ini sampai berapapun, sampai tak terhingga, nanti hasilnya juga akan tetap merupakan bilangan cacah. Dengan demikian dia memenuhi sifat
ketertutupan atau closure. Nah, selanjutnya, sifat yang kedua adalah sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif ini menyatakan bahwa jika ada A dan B sembarang bilangan cacah, maka berlaku A tambah B itu sama dengan B tambah A. Jadi kalau kita mengambil sembarang dua bilangan cacah, yaitu berapapun, gitu, maka hasilnya boleh ditukar, hasilnya akan sama dengan B tambah A. Tadi saya misalkan 1 tambah 3, nah itu akan sama dengan 3 ditambah dengan 1. Berapapun bilangan yang akan Anda ambil, nanti hasilnya pasti akan seperti itu. Ya. Nah, sama seperti tadi, nah di sini kalau kita lihat di sini 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 1 akan sama dengan 1 ditambah 0. Ya, hasilnya 1. 2 ditambah 1 itu akan sama dengan 1 ditambah dengan 2. Gitu ya, hasilnya 3. 2 ditambah dengan 3 hasilnya 5. Itu akan sama dengan 3 ditambah 2. Hasilnya akan 5 juga. Itu yang dimaksud dengan sifat komutatif. Kemudian yang berikutnya adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini menyatakan bahwa jika ada A, B, dan C bilangan cacah, maka kita bisa mengerjakannya dengan mengelompokkannya, yaitu A ditambah B dulu, lalu ditambahkan C, ya. Atau kita bisa mengerjakan A ditambah B tambah C. Jadi B tambah C-nya dikerjakan dulu, baru ditambahkan dengan A. Contoh, misalnya di sini diberikan 3 buah bilangan yang harus dijumlahkan, yaitu 2 tambah 7 tambah 3. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara yang pertama 2 tambah 7 dulu, yaitu 9, lalu ditambahkan dengan 3. Hasilnya adalah 12. Ya. Atau dengan cara yang kedua, Anda bisa kerjakan 7 tambah 3 dulu, ini yang dalam kurung, kemudian ini 10 tambah 2, ini sama dengan 12. Ya. Atau bisa juga dengan cara yang ketiga sebetulnya, Anda bisa kerjakan 2 tambah 3, ya, ditukar dulu dengan operasi dengan sifat komutatif, 2 tambah 3 jadi 5, tambah dengan 7, hasilnya juga sama, yaitu 12. Nah, tapi dari ketiga cara ini, sebetulnya cara mana yang paling efektif ya? Apakah A tambah B dulu, baru ditambah dengan C, atau B ditambah C dulu, baru ditambahkan dengan A, atau A ditambahkan dengan C dulu, baru ditambahkan dengan B. Nah, itu tergantung dari soalnya. Ya, tergantung dari soalnya. Kemudian, selanjutnya, sifat yang selanjutnya adalah sifat identitas atau identity. Nah, sifat identity ini menyatakan bahwa jika A adalah sembarang bilangan cacah, maka A tambah identitas itu sama dengan itu ditambah A. Hasilnya akan menjadi A. Nah, jadi di sini komutatif adalah suatu keharusan dulu sebelum identitasnya muncul. Jadi suatu bilangan berapapun bilangan cacah, kalau ditambahkan dengan identitas, itu hasilnya akan sama dengan identitas ditambah dengan bilangan cacah tadi. Dan itu hasilnya akan menjadi bilangan cacah. Contohnya saya ambil 9. 9 tambah identitas, hasilnya harus menjadi identitas tambah 9 sama dengan 9. Nah, dalam hal ini kita bisa menentukan bahwa identitas untuk operasi penjumlahan pada bilangan cacah itu adalah 0. Jadi 9 tambah 0 itu hasilnya akan sama dengan 0 tambah 9, hasilnya akan sama dengan 9. Nah, di sini dalam tabel yang diberi warna kuning, ya ini adalah hasil identitasnya. 0 tambah 0 akan 0, 0 tambah 1 jadi 1, akan sama dengan 1 ditambah 0, gitu ya. 0 tambah 2 akan sama dengan 2 tambah 0, sama dengan 2. 3 tambah 0 akan sama dengan 0 tambah 3, sama dengan 3. Nah, karena kita mengulang-ulang 0 dan akan menghasilkan bilangan cacah yang tadi disebutkan, yang sembarang, maka 0 dikatakan sebagai identitas dari operasi penjumlahan pada bilangan cacah. Nah, selanjutnya kita lihat operasi yang kedua. Operasi yang kedua ini adalah operasi pengurangan. Nah, pengurangan adalah operasi dasar
matematika yang digunakan untuk mengeluarkan beberapa angka dari kelompoknya. Atau bisa juga konsep pengurangan itu adalah suatu konsep untuk menjawab berapakah suatu bilangan ya jika ditambahkan dengan 1 itu sama dengan 4. Ini contoh ya. Jadi awalnya dari penjumlahan dulu. Jadi dari penjumlahan kita akan mendapatkan pengurangan karena kita akan mendapatkan pengurangan jika kita mempunyai soal penjumlahan seperti yang tadi saya sebutkan, X tambah 1 sama dengan 4. Nah, untuk menjawab soal ini, selain dengan menebak atau menduga berapakah nilai X, sehingga ditambah 1 sama dengan 4, maka kita bisa melakukan operasi pengurangan. Ya, yaitu dengan cara seperti ini. Ya, jadi misalnya di sini ada 4 jambu dikurangi 1 jambu. Nah, dikurangi di sini biasanya dibuat atau dalam kata-kata itu diganti dengan dimakan atau dibuang misalnya ya, atau diberikan kepada, atau misalnya jambunya busuk dan lain-lain misalnya dalam kasus sehari-hari. 4 jambu dikurangi 1 jambu itu akan menjadi 3 jambu. Dari sini jambunya hilang 1. Dalam bentuk abstrak, 4 jambu ini tulis 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, ini lambang bilangannya. Seperti itu operasi pengurangan. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan tadi, dari 4 yang tadi, berlaku juga pada operasi pengurangan? Ya, silahkan dipikirkan apakah sifat-sifat yang tadi itu berlaku pada operasi pengurangan. Nah, kalau Anda akan menemukan bahwa sifat ketertutupan tidak dipenuhi oleh operasi pengurangan. Ya, karena saya kasih contoh misalnya 1 dikurangi 5 itu hasilnya sama dengan negatif 4. Dan negatif 4 bukan bilangan cacah ya. Jadi karena negatif 4 tidak ada di bilangan cacah, maka dia tidak tertutup gitu ya, tidak memenuhi sifat closure. Nah, untuk selanjutnya sifat komutatif, asosiatif, dan identitas saya serahkan kepada Anda nanti untuk dijawab di sesi refleksi. Selanjutnya kita akan lihat operasi perkalian ya. Nah, operasi perkalian ini didefinisikan sebagai hasil dari penjumlahan berulang ya. Jadi operasi perkalian itu adalah hasil dari penjumlahan berulang. Nah, beberapa tahun yang lalu muncul sebuah kasus ya, di mana seorang guru itu menyalahkan seorang siswa yang mengerjakan perkalian seperti ini. Ya, secara umum pertanyaannya, apakah 4 kali 3 itu sama dengan 3 dikali 4? Nah, secara konseptual sebetulnya ini agak berbeda sedikit ya. Ada yang menyebutnya berbeda secara konseptual. Karena yang dimaksud dengan 4 kali 3 itu adalah 4 kali 3. 4 kali 3 artinya 3-nya ada 4. Sehingga 4 kali 3 itu bisa diartikan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jadi 3-nya ada 4 kali. Nah, sedangkan 3 kali 4 itu adalah 3 kali 4. Jadi 4-nya ada 3 kali, berarti 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, karena secara konseptual berbeda, maka ada yang menyalahkan, guru ada yang menyalahkan hasil pekerjaan siswa. Gitu. Ketika menjawab 4 kali 3 itu misalnya sama dengan 4 tambah 4 tambah 4. Memang secara konseptual tidak seperti itu, gitu ya. Tapi 4 kali 3 itu adalah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, tapi beberapa ahli yang lain sebetulnya tidak terlalu mempermasalahkan hal ini ya. Tidak terlalu mempermasalahkan hal ini karena sebetulnya hasilnya akan sama. Ya, hasilnya akan sama. 4 kali 3 itu sama dengan 3 kali 4. Ya, jadi silakan Anda tonton beberapa video yang menjelaskan tentang perbedaan antara 4 kali 3 dengan 3 kali 4, atau apakah 3 kali 4 itu dengan
4 kali 3 itu sama. Ya, namun dalam konteks kejadian sehari-hari, kalau kita meminum obat misalnya 3 kali 1, artinya kita harus meminumnya 1 dan 1 3 kali, yaitu pagi, siang, dan sore misalnya. Hasilnya akan berbeda dengan kalau Anda meminum obat itu langsung 3 gitu, langsung 3 ya. Memang sama hasilnya 3, tapi dalam konteks minum obat itu hasilnya akan berbeda. Nah, di sanalah yang membuat adanya perbedaan pendapat terkait dengan apakah 4 kali 3 dengan 3 kali 4 itu tidak sama gitu. Namun pada intinya karena ada sifat-sifat dari operasi perkalian, 4 kali 3 dan 3 kali 4 itu dianggap sama. Kita lihat berikutnya di sifat-sifatnya ya. Nah, jadi ini sifat-sifat operasi perkalian bertambah 1 ya, kalau tadi ketertutupan komutatif, asosiatif, dan identitas saja. Nah, sekarang di perkalian itu ada namanya sifat distributif. Kita akan lihat yang pertama sifat ketertutupan. Sifat ketertutupan. Nah, sifat ketertutupan ini sama seperti di bilangan operasi penjumlahan bilangan cacah tadi, bahwa jika kita mengambil sembarang 2 buah bilangan cacah, ketika dikalikan hasilnya akan menjadi bilangan cacah lagi. Anda bisa buktikan berapapun, silahkan ambil bilangan cacah ya, kemudian dikalikan, maka nanti hasilnya dia akan menjadi bilangan cacah lagi. Tidak mungkin ada satu bilangan hasil perkalian dari 2 bilangan cacah yang bukan merupakan bilangan cacah. Itu ya. Kemudian sifat komutatif juga berlaku di sini di operasi perkalian. Anda bisa tukar 4 kali 5 dengan 5 kali 4, 3 kali 4 dengan 4 kali 3. Kalau dikalikan hasilnya sama. Meskipun tadi menurut para ahli ada yang menyatakan bahwa secara konseptual 4 kali 3 dan 3 kali 4 itu berbeda. Ya. Kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan juga berlaku pada operasi perkalian. Jadi dia berlaku juga pada operasi perkalian. Silahkan kalikan 3 buah bilangan, maka nanti Anda bisa mengelompokkan. Ya, pilih 3 bilangan A, B, C. Silahkan kalikan A dengan B dulu, baru dikalikan dengan C. Atau B dengan C dulu, kalikan dengan A. Atau bisa kalikan A dengan C dulu, itu kombinasi dengan komutatif, baru dikalikan dengan B. Boleh ya, seperti itu. Jadi hasilnya akan sama. Kemudian sifat identitas, sama halnya dengan operasi penjumlahan, operasi perkalian juga punya identitas. Jadi kita mengambil satu bilangan cacah berapapun, kemudian dikalikan dengan unsur identitas, hasilnya akan menjadi identitas dikali bilangan cacah itu, dan hasilnya akan menjadi bilangan cacah itu. Ya, misal 5 kali identitas sama dengan identitas dikali 5, sama dengan 5. Nah, siapakah identitasnya? Silahkan dijawab nanti pada saat refleksi. Ya. Nah, selanjutnya sifat tambahan dari operasi perkalian pada bilangan cacah adalah sifat distributif. Ya. Anda bisa perhatikan 2 kotak yang berwarna orange ini. Jadi yang atas itu kalau ditanya jumlah kotaknya ada berapa, maka kita bisa kalikan, ya itu kan mirip persegi panjang ya, misalnya itu satuan-satuan. Jadi karena ke bawah ada 3 satuan dan ke sampingnya ada 4, maka jumlah kotak yang di atas itu yang berwarna orange adalah 3 kali 4 ya. Nah, kalau mau dijumlahkan dengan yang bawah, maka yang bawah itu karena ke bawahnya 3 dan ke sampingnya 5, maka 3 kali 5. 3 kali 4 ditambah 3 dikali 5 itu 12 tambah 15, hasilnya 27. Nah, di sini karena ada unsur yang sama, yaitu ke bawahnya itu ukurannya 3, ya, maka kita bisa rubah aturan penulisannya menjadi 3 dikali 4 ditambah 5. 4 ditambah 5 itu adalah ke sampingnya itu ya, panjangnya. Yaitu 4 satuan dan 5 satuan. Jadi 4 tambah 5-nya ditambahkan dulu, jadi 9 di dalam kurung, lalu dikalikan dengan 3. Hasilnya 9 kali 3 adalah 27. Nah, ini disebut sifat
distributif, ya, sifat distributif. Nah, sifat distributif menyatakan bahwa jika A, B, dan C adalah bilangan cacah, maka A kali B tambah A kali C itu bisa ditulis A dikali B ditambah C. Ya, nah ini tidak hanya terjadi pada operasi distributif perkalian terhadap penjumlahan, tapi bisa juga terjadi pada operasi perkalian terhadap pengurangan. Ya, jadi ada distributif terhadap operasi penjumlahan dan ada distributif terhadap operasi pengurangan. Nah, selanjutnya operasi yang keempat adalah operasi pembagian. Nah, operasi pembagian ini sama seperti operasi pengurangan, merupakan kebalikan atau inverse dari operasi perkalian, gitu ya, pembagian itu. Jadi kalau ada A, B, dan C bilangan cacah, maka A dibagi B itu sama dengan C, jika dan hanya jika, jadi itu tanda panah ke kiri dan ke kanan itu, jika dan hanya jika C kali B sama dengan A, gitu ya. Atau berlaku sebaliknya, jika C dibalik ya, jadi membacanya dari kanan, jika C dikali B sama dengan A, maka A dibagi B sama dengan C. Itu definisi operasi pembagian. Contohnya misalnya kita punya 6 buah pensil akan dibagikan kepada 2 anak, berapakah masing-masing anak akan memperoleh pensil tersebut. Nah, jadi kita coba bagikan gitu, satu-satu. Berikan satu-satu kepada anak yang pertama 1, yang kedua 1, berikan lagi pensil yang selanjutnya ke anak yang pertama, berikan lagi. Nah, sampai pensilnya habis, ternyata setiap anak nanti akan mendapatkan masing-masing 3 buah pensil, gitu ya. Nah, kita bisa balik bahwa berapakah jumlah pensil yang dimiliki oleh anak tadi, gitu ya. Nah, kita lihat anaknya ada 2 dan jumlah pensil yang diterima adalah 3. Nah, jadi kebalikannya, untuk mencari hasil perkaliannya berarti 3 dikalikan 2 itu sama dengan 4. Jadi pembagian itu adalah kebalikan atau inverse dari operasi perkalian. Nah, terkait dengan sifat-sifatnya, silakan Anda identifikasi sama seperti yang tadi, apakah berlaku sifat ketertutupan, apakah berlaku sifat komutatif, apakah juga berlaku sifat asosiatif, dan apakah dia memiliki unsur identitas. Ya, kita akan refleksikan nanti. Baik, yang selanjutnya, sifat dari operasi pembagian ini, untuk sifat bilangan 0 ini dikatakan bahwa untuk sembarang bilangan kecuali 0 berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Karena kita kembalikan ke definisi bahwa 0 dibagi A itu sama dengan 0 jika A kali 0-nya, jika A kali 0 sama dengan 0. Jadi karena bilangan berapapun dikalikan 0 hasilnya 0, maka 0 dibagi A itu hasilnya adalah 0. Ya. Nah, tapi untuk sebarang bilangan A berlaku bahwa A dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Jadi kita tidak boleh membagi suatu bilangan cacah dengan 0 karena hasilnya tidak akan terdefinisi. Kenapa? Karena kita kembalikan ke operasi perkalian. Kita tidak akan pernah menghasilkan bilangan berapapun dikali 0 yang hasilnya menjadi A, gitu ya. Kita tidak akan pernah menghasilkan suatu bilangan yang bukan 0, sementara bilangan itu harus dikalikan dengan 0. Ya, itu tidak bisa. Nah, selanjutnya satu lagi, ini sifat operasi pembagian, yaitu sifat bilangan 1, bahwa untuk sembarang bilangan A kecuali 0 berlaku bahwa A dibagi A sama dengan 1. Ya. Karena apa? Karena A dikalikan 1 itu sama dengan A. Jadi berapapun tadi dikalikan 1, kalikan identitas, itu hasilnya akan menjadi A. Sehingga A dibagi A itu sama dengan 1. Kecuali untuk 0. Jadi 0 dibagi 0 tidak jadi 1, gitu ya. Nggak bisa. 0 dibagi 0 bukan 1. Nanti itu Anda bisa pelajari di buku-buku kalkulus, 0 dibagi 0.
Ya, jadi kita sudah mempelajari 4 buah operasi dan sifat-sifat operasi pada bilangan cacah, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan lihat tentang pembelajaran tentang operasi pada bilangan cacah. Di pembelajaran operasi hitung pada bilangan cacah di sekolah dasar. Nah, kita akan lihat dulu untuk operasi penjumlahan. Nah, untuk operasi penjumlahan, kita akan mulai, biasanya kita memulai pembelajaran itu dengan menanamkan konsep penjumlahan. Ya, tadi dikatakan bahwa penjumlahan itu adalah menggabungkan atau menyatukan 2 buah himpunan. Misalnya di sini ada himpunan yang pertama terdiri dari 1 balon yang akan ditambah dengan 2 balon. Ya, hasilnya itu berarti kita gabungkan balon-balon ini. Jadi kita gabungkan, hasilnya jadi seperti ini. Nah, dalam penanaman konsep penjumlahan ini, Anda disarankan untuk menggunakan benda-benda yang konkret. Saya kasih catatan, harus selalu diawali dengan benda-benda yang konkret. Benda yang sering ditemui oleh siswa, ya, atau ada di sekitar siswa. Ya. Bendanya harus bisa dipegang, bisa diraba, dan bisa dilihat. Digunakan bermacam-macam, bisa buku, bisa meja, bisa kursi, bisa siswa itu sendiri. Ya. Siswa juga bisa dijumlahkan. Ya, bisa kapur, bisa spidol, dan lain-lain. Nah, setelah menggunakan benda konkret, baru dengan menggunakan gambar yang seperti ini. Saya tidak bisa memperlihatkan secara langsung kepada Anda benda konkret, karena kita berada di dunia di waktu yang berbeda. Ya. Jadi seperti ini, diberikan gambar, setelah itu, setelah memberikan benda konkret, diberikan gambar, lalu Anda menjelaskan penanaman konsep penjumlahan ini dengan menggunakan lambang bilangan. Kemudian ya, kita akan masuk ke fakta dasar penjumlahan. Nah, untuk pembelajaran fakta dasar penjumlahan, ini siswa akan kita latih dengan cara seperti ini. Jadi kita latih dengan konsep kekekalan, ya, ini namanya kekekalan penjumlahan. Ya, bahwa di sini 0, ini kita isi, diberikan tabel seperti ini, jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, ini bilangan cacah. Kemudian ke bawahnya juga seperti ini, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini siswa diminta mengisi tabel yang ini, ya, yang ada di sini. Jadi 0 tambah 0, hasilnya 0, 0 tambah 1, hasilnya 1, 0 tambah 2, hasilnya 2, dan seterusnya. Nah, ini diusahakan sampai 10 dulu, ya, 10 dulu. Jadi untuk fakta dasar penjumlahan itu, siswa kita berikan tabel seperti ini sampai dengan 10. Nah, supaya apa? Supaya dia terbiasa bahwa 0 tambah 1 itu 1, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 3, 3, dan seterusnya. 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, dan seterusnya. Itu fakta dasar itu supaya siswanya terbiasa sehingga tidak menggunakan benda-benda konkret lagi. Jadi kalau di awal kan kita sudah berikan benda konkretnya pada saat penanaman konsep, ya. Nah, selanjutnya untuk fakta dasar kita perlihatkan kepada siswa fakta-fakta terkait dengan penjumlahan. Nah, yang dasar ini biasanya diberikan sampai penjumlahan berapa? 20 gitu, ya. Penjumlahan sampai 20. Jadi 10 sampai 10 nanti terakhirnya. Ini juga sesuai dengan jumlah jari, biasanya jumlah jari yang ada pada tangan dan kaki kita gitu. Kalau jumlah itu ada 20. Jadi ini diberikan kepada siswa fakta dasar penjumlahan. Nah, setelah itu nanti siswa dilatih gitu ya, dibiasakan untuk menjumlahkan bilangan-bilangan cacah ini. Nah, setelah mempelajari fakta dasar penjumlahan, siswa kita ajarkan dengan algoritma penjumlahan. Apa yang dimaksud dengan algoritma penjumlahan? Algoritma penjumlahan ini saya beri
contoh ya. Baik, di sini saya berikan contoh untuk yang menyimpan. Misalnya di sini kantong yang berwarna biru ini menunjukkan nilai tempat puluhan, sedangkan yang berwarna krem ya disebutnya orange ini adalah untuk yang nilainya satuan. Jadi kalau saya simpan satu butir, misalnya satu butir kelereng atau lingkaran, katakanlah ya kelereng ini dimasukkan ke dalam kantong ini, maka nilainya ini 10 gitu ya. Sedangkan kalau saya simpan kelereng ke kantong yang berwarna orange, ini nilainya adalah 1 ya. Jadi di sini nilainya 10. Kemudian yang ini saya tambahkan sebanyak 6, 7, 8 misalnya 8 kelereng. Berarti ini menunjukkan satu bilangan yaitu 10 dan 8, berarti 18. Nah, kelereng-kelereng ini akan dijumlahkan ya. Ini penjumlahan secara konkret ya, dan semi konkret. Nah, ini akan ditambahkan dengan kelereng sebanyak 4 ya, sebanyak 4 gitu. Ada di kantong berwarna orange, berarti ini adalah satuan, berarti 4 saja ya. Nah, ini kita akan jumlahkan. Bagaimana proses menjumlahkannya nanti jelaskan kepada siswa seperti ini. Nah, jadi dengan operasi penjumlahan kita jelaskan, kita akan menjumlahkan dulu kelereng-kelereng yang ada di bagian satuan ya. Kelereng-kelereng yang akan kita jumlahkan dulu itu adalah kelereng yang di bagian satuan. Kita akan gabungkan kelereng ini. Jadi kelereng ini akan digabungkan sehingga hasilnya jadi seperti ini. Ini hasil gabungan, ya kan? Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi kelereng ini di dalam saku ini ada 12. Ya. Nah, kita jelaskan kepada siswa bahwa kalau lebih dari atau sama dengan 10, maka kelereng ini harus ditukar dengan satu kelereng yang disimpan di kantong puluhan ya. Kantong puluhan, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, jadi 10 ini akan menghilang dan ditukar dengan satu kelereng di kantong puluhan ya. Di kantong puluhan. Nah, sedangkan yang atas itu akan ditambahkan ke bawah ke sini. Sehingga hasilnya di sini 18 ditambah 4 kelereng, hasilnya adalah 2 puluhan dan 2 satuan. Artinya nilainya adalah 22. Setelah konsep menjumlahkan algoritma ini dengan benda-benda konkret ya, jadi usahakan dulu dengan benda-benda konkret. Ada seperti di video minggu kemarin tentang nilai tempat, itu kan gurunya menjelaskan dengan kantong-kantong puluhan dan satuan seperti itu. Nah, Anda buat dengan semi konkret seperti ini melalui gambar-gambar, dan kemudian baru dengan angka-angka. Jadi diganti ini dengan lambang bilangan 1, ini diganti dengan 8 yang menunjukkan bahwa ini adalah 18. Kemudian ini ditunjukkan dengan atau diganti dengan lambang bilangan 4. Nah, nanti tadi di sini menjadi 12 ya. 12, nah 2-nya disimpan. Sini 1 ditambahkan ke sini ya. Dan dijumlahkan dengan 1 yang ada di sini. Hasilnya menjadi 22. Itu algoritma penjumlahan ya, algoritma penjumlahan. Nah, setelah algoritma penjumlahan, selanjutnya Anda tinggal memberikan keterampilan kepada siswa. Jadi skillnya berikan soal gitu ya, berikan latihan-latihan. Misalnya di sini 66 tambah 75, jelaskan bahwa mereka harus sama seperti yang tadi di algoritma, mereka harus menjumlahkan dulu bagian satuannya. 6 tambah 5 itu hasilnya adalah 11 ya kan, 11. Nah, jadi satunya disimpan, satunya dibawa ya, dibawa ke atas. Nah,
Kemudian 1, 6, dan 7 ini dijumlahkan, hasilnya menjadi 14. 14-nya disimpan. 4, kemudian naik 1 di sini. Nah, 1 karena di bawahnya tidak ada, berarti langsung turun menjadi 1. Jadi hasilnya 66 tambah 75 adalah 141. Nah, selanjutnya pembelajarannya seperti apa yang bisa menarik bagi siswa ya, bagi siswa untuk operasi penjumlahan dengan bilangan cacah ini, operasi penjumlahan bilangan cacah, Anda bisa berikan suite seperti ini. Nah, ya, jadi siswa diminta berpasangan, nanti kemudian mereka harus suite dengan menunjukkan jari tangannya. Nah, misalnya di sini pertama dia menunjukkan jari tangan 2 dan menunjukkan jari tangan 5. Nah, sebelum mereka mengeluarkan tangan, mereka harus bisa menebak. Mereka harus bisa menebak kira-kira jumlah jari tangan yang ditunjukkan oleh pasangan siswa ini jumlahnya berapa, gitu ya. Jumlahnya berapa? Nah, bagi siswa yang berhasil menebak jawabannya dengan benar, nanti dia mendapat 1 poin, gitu ya. Nah, yang pertama kali mendapatkan 10 poin, maka siswa tersebut yang memenangkan pertandingan, ya. Nah, seperti itu. Jadi dari pasang-pasangan nanti siapa yang menang diadu lagi dengan yang menang, dan seterusnya sampai mendapatkan juara dari operasi penjumlahan. Nah, game seperti ini akan melatih siswa terkait dengan penjumlahan 10 ya, 10 karena jarinya yang ditunjukkannya hanya maksimal 5, bisa 0, bisa 1, bisa 2, 3, 4, dan 5, sehingga jumlah maksimalnya adalah 10. Itu yang paling sederhana ya, yang paling sederhana gamesnya. Nah, game seperti ini saya sering temukan di film-film Cina. Jadi dulu film Cina itu yang saya tonton tuh kalau suite tuh dia menggunakan seperti ini. Jadi menunjukkan jarinya sambil menebak jumlah jari yang ditunjukkan oleh dia dan temannya, oleh pasangan ini. Baik, selanjutnya games yang bisa diterapkan dalam pembelajaran penjumlahan pada bilangan cacah ini adalah ular tangga. Tapi ular tangganya di sini menggunakan 2 dadu ya, 2 dadu supaya lebih cepat selesai juga gamesnya. Nah, jadi ular tangga bisa digunakan. Ya. Biasanya ular tangga ini kan bisa dimainkan secara berpasangan, bertiga atau berempat biasanya ya. Jadi menggunakan pion-pion. Nah, nanti jangan menggunakan 1 dadu, tapi menggunakan 2 dadu. Supaya apa? Mereka harus menjumlahkan 2 dadu gitu. Jadi 2 dadu naik, 2 dadu naik seperti itu. Ya, jadi ada proses penjumlahan yang harus mereka lakukan dengan melihat mata dadu yang ditunjukkan. Nah, dengan menggunakan permainan ini mereka akan berlatih menjumlahkan sampai dengan 12 ya. Dengan 12. Nah, biasanya akan mungkin Anda menemukan dadu yang matanya 1 sampai 6. Nah, di sini memang tidak ada angka 0. Ya, sementara bilangan cacah itu kan dari 0, tapi ini masih bisa digunakan untuk melatih mereka untuk operasi penjumlahan pada bilangan cacah. Ya. Kemudian selanjutnya ini adalah games hasil. Jadi langkah-langkah games ini dikembangkan oleh Bu Puji dan saya. Games ini disebut games ganbate penjumlahan. Jadi pada games ini siswa dibuat menjadi 4 kelompok misalnya ya. Jadi kalau 1 kelas dibagi menjadi 4 kelompok dengan anggotanya heterogen kemampuannya misalnya, tapi jumlahnya genap. Jadi kalau bisa jumlahnya itu sama gitu anggota kelompoknya. Nah, nanti permainan ini mainnya sepasang. Misalnya kita sebut kelompok A dan kelompok B. Mereka berpasangan dan berdiri berbaris ya, Nah, di hadapan mereka itu disediakan 1 set bola ya, 1 set bola atau 2 set ya, terdiri dari angka 0 sampai dengan
9. Nah, ini gambarnya, maaf ya, ini gambarnya saya cari di googling, ini sampai 10, harusnya ini 0 ya, bukan 10. Nah, kemudian nanti ada pembaca soal, ya, ada pembaca soal atau gurunya misalnya membacakan soal. Jadi gurunya membacakan soal yang pertama, dan sebelum selesai membacakan soal penjumlahan, setiap anggota kelompok yang telah berpasangan tadi tidak boleh menyentuh wadah yang berisi bola. Nah, setelah selesai dibacakan soalnya, nah, anggota kelompok ini mencari hasil penjumlahan dari soal yang dibacakan dengan mengambil masing-masing satu bola yang ada di dalam wadah. Ya. Nah, setelah peserta menemukan bola jawaban tersebut diacungkan supaya jurinya bisa melihat apakah jawaban siswa ini benar. Nah, jika kedua siswa tersebut mengangkat bola ya, yang menunjukkan jawaban yang benar, maka dia menjadi pemenang. Dan kemudian pasangan yang pertama ini mundur ke belakang, ke paling belakang, dan mengembalikan bola ke dalam wadah. Nah, selanjutnya pasangan yang kedua akan melawan pasangan yang kedua juga di kelompok B. Nah, kemudian dibacakan soal lagi, kemudian kedua pasang ini akan mencari jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh guru. Misalnya seperti ini. Misalnya guru menyebutkan 9, maka sepasang anggota kelompok A ini harus mencari atau harus menentukan kira-kira bola dengan nomor berapa yang harus diambil supaya hasil penjumlahannya adalah 9. Nah, jadi misalnya mereka menyepakati untuk mengambil 3 dan 6. Nah, mereka harus mengambil bola, kemudian mereka mengacungkan tinggi-tinggi. Nah, pasangan yang pertama kali menemukan itu mendapat skor, itu poin 1. Ya, dan begitu seterusnya sampai pasangannya habis, ya. Sampai pasangannya habis. Nah, pasangan atau kelompok yang paling banyak mendapatkan poin, maka dia akan menjadi pemenang dan diadukan dengan pemenang pada pertandingan yang lain. Ini yang sudah saya terapkan ya dengan Bu Puji dalam penelitian. Nah, yang lain ini disebut bingo, ya, bingo penjumlahan. Nah, dalam bingo penjumlahan di sini kita menggunakan 2 dadu dan papan permainan ya yang terdiri dari kotak sebanyak 4x4 seperti ini. Jadi ini permainannya berpasangan, nanti siswanya akan diadu gitu ya, akan diadu dalam operasi penjumlahan. Nah, tapi ada jurinya gitu, ada jurinya ya. Jurinya tentu saja yang pandai dalam operasi penjumlahan. Bisa jadi gurunya misalnya ya, atau siswa yang pandai, misalnya yang paling pandai di kelas. Nah, caranya misalnya satu siswa memegang pion merah, satu lagi memegang pion hitam misalnya. Ya. Nah, jadi pertama ditentukan siapa yang akan pertama kali main ya. Misalnya dengan mendapatkan dadu yang paling banyak misalnya ya. Setelah ditentukan siapa pemain yang pertama kali main, nanti pemain pertama akan mengocok dadu. Kemudian setelah keluar dadunya misalnya 5 dengan 6, maka dalam beberapa detik dia harus menjawab. Nah, jadi ditentukan dalam 5 detik harus menjawab berapakah hasil penjumlahan 5 dan 6 misalnya. Nah, ketika dia bisa berhasil menjawab penjumlahannya 11 dalam waktu kurang dari 5 detik, maka juri bisa menentukan bahwa siswa tersebut boleh menyimpan 1 pion di papan. Ya. Misalnya ini yang merah disimpan di sini. Ya. Kemudian giliran yang siswa yang kedua yang memegang pion hitam. Nah, misalnya dia mengocok dadu, hasilnya benar, dia simpan pion di sini. Nah, ini disimpan seperti ini, saling menjegal supaya tidak ada pion yang membuat barisan sebanyak tiga pion gitu ya. Seperti ini kan saling menjegal, 2 hitam dijegal oleh merah. Ya. Ini juga sama, ini 2 dijegal oleh merah. Tapi di sini karena ada 3 merah di sini berarti yang menang ini yang merah gitu ya. Begitu selanjutnya saling bergantian. Ini juga sudah kita terapkan ya di SD. Kemudian, nah kita akan lihat
pembelajaran operasi pengurangan pada bilangan cacah ya. Nah, yang pertama sama seperti operasi penjumlahan, kita mulai dengan penanaman konsep operasi pengurangan. Jadi misalnya kita hadirkan benda konkret 3 balon dikurangi 1 balon ya. Hasilnya ini adalah 2 balon ya. Hasilnya 2 balon. Nah, setelah dengan menggunakan benda konkret, kita hadirkan benda semi konkret atau dengan gambar gitu ya. Gambar atau dengan media karton ya, sudah ditempel medianya, kita tunjukkan bahwa operasi pengurangan itu artinya diambil, dikurangi atau menghilang tadi ya, seperti yang tadi. Nah, setelah dengan menggunakan benda semi konkret, kita hadirkan secara abstrak dengan lambang bilangan. Ini 3 dikurangi 1, ini sama dengan 2. Nah, seperti ini. Ini terkait dengan konsep pengurangan. Jadi menanamkan konsep pengurangan dulu. Atau siswa biasanya dengan menggunakan jari tangan. Ya, jari tangan yang ditutup misalnya ya. 3 dikurangi 1 berarti ditutup 1. Hasilnya adalah 2 misalnya seperti itu. Ya, benda konkretnya. Nah, ini contoh yang tadi bahwa operasi pengurangan juga bisa dikatakan diambil, dimakan atau busuk 1 gitu ya. Jadi 4 ini 4 jambu dikurangi 1 hasilnya sama dengan 3. Ini secara semi konkret dan abstraknya terkait dengan penanaman konsep operasi pengurangan. Nah, selanjutnya kita mengajarkan operasi pengurangan itu setelah menanamkan konsep adalah fakta dasar pengurangan. Nah, terkait dengan fakta dasar pengurangan, karena penjumlahan itu adalah kebalikan dari penjumlahan, tadi dikatakan bahwa pengurangan itu adalah sebetulnya untuk menjawab operasi penjumlahan, di mana operasi penjumlahan itu misalnya soalnya X tambah 1 sama dengan 5 misalnya, maka kita bisa menjawabnya dengan operasi pengurangan. Nah, nanti berikan kepada siswa fakta dasar pengurangan, biasanya seperti ini, 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. 2 tambah 1 sama dengan 3, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 3 tambah 1 sama dengan 4, maka 4 kurang 1 sama dengan 3. Begitu saling terbalik ya. Karena operasi pengurangan itu adalah inverse dari operasi penjumlahan ya. Sampai dia paham bahwa untuk mendapatkan 9 tambah 8 sama dengan 17 ini, ya ini tuh artinya sama dengan 17 kurangi 8 sama dengan 9, atau 17 kurangi 9 sama dengan 8. Begitu seterusnya. Itu terkait dengan fakta dasar pengurangan ya, fakta dasar pengurangan. Nah, kemudian algoritma pengurangan. Nah, sama halnya seperti tadi operasi penjumlahan. Untuk algoritma pengurangan, kita mulai dengan benda konkret. Kita sediakan kantung-kantung yang menunjukkan nilai tempat ya di sini. Jadi kantung yang biru ini misalnya untuk nilai tempat puluhan, sedangkan yang ini adalah nilai tempatnya satuan yang orange ini. Nah, untuk contoh di sini saya masukkan 2 buah kelereng ke dalam kantung yang biru, berarti ini nilainya 20. Sedangkan di sini ada 4 ya, ada 4 kelereng, berarti 4 satuan. Sehingga di sini jumlahnya adalah 24. Nah, ini akan kita kurang. Dengan atau kita ambil sebanyak 8 ya. Sebanyak 8. Nah, kita tahu bahwa kita tidak bisa mengambil 8 dari sini karena di sini hanya tersedia 4 ya. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya kita jelaskan kepada siswa bahwa ini soal yang tadi kita punya 2 puluhan dan 4 satuan akan dikurangi dengan 8 satuan. Ini sama artinya dengan kita menghilangkan 1 di sini dan menambahkan sebanyak 10 di sini.
Ya, jadi 10 di sini kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sama artinya dengan ini tadi. Ini 24, ini menghilang, kemudian diganti dengan 10 seperti ini. Ini hasilnya juga 24 karena di sini ada sebanyak 14 ya. Di sini ada 14. Ini 1 puluhan berarti 24 juga. Nah, karena kita akan mengambil 8, jadi kita bisa mengambil 8 dari sini ya. Kita ambil 8 sehingga hasilnya ini kita buang seperti ini. Nah, ya. Jadi ini yang 8. Jadi dari sini kita ambil 8. Kita ambil 8, hasilnya seperti ini kan. Hasilnya seperti ini. 8. Kemudian di sini 1 dikurangi, tidak ada apa-apa, di sini 0, maka kita masukkan di sini kelereng yang 1. Nah, ini menunjukkan 1 puluhan dan ini menunjukkan 6 ya. Dengan demikian kita bisa ketahui bahwa kelereng yang tadi kita punya 24 dikurangi 8 itu sama dengan 1 dan 10 dan 6 satuan, berarti 16 gitu. Ya, jadi setelah menggunakan benda konkret, Anda bisa gunakan semi konkret dengan gambar, dan selanjutnya mengganti konsep ini, ya, algoritma ini dengan menggunakan angka saja, ya, angka saja yang kita sebut sebagai keterampilan hitung pengurangan seperti ini. Ya, misalnya di sini 24 dikurangi 7, sini berarti kita tidak bisa mengambil 7 dari 4 karena cuma 4 gitu. Karena cuma 4 kita harus mengambil 7 sehingga tidak bisa. Artinya kita akan merubah 2 yang ada di depan ini, 2 puluhan ini menjadi 10 dan 10 ya. 10 dan 10 sehingga 2 ini menjadi 1, sementara yang 4 ini berubah menjadi 14 ya. Ini 14. Kemudian 14 dikurangi 7 menjadi 7 ya, dan 1 dikurangi 0 1. Sehingga hasilnya 24 dikurangi 7 itu adalah 17. Seperti itu. Jadi Anda bisa berikan soal ini ya, berikan 5 soal, berikan 10 soal kalau siswa sudah bisa. Kemudian kalau angkanya sudah yang sederhana sudah bisa dikerjakan oleh siswa, yang sedang juga bisa, nanti silahkan dengan bilangan-bilangan yang cukup besar, ya. Itu keterampilan hitung pengurangan. Nah, untuk gamesnya, di sini ada yang disebut, yang di sebelah kiri ini disebut triomino. Triomino. Nah, ini yang atas ini ada operasi penjumlahannya. Ya, ada operasi penjumlahannya yang digabung juga dengan operasi-operasi pengurangan. Nah, bagaimana cara bermainnya? Cara permainannya, si segitiga-segitiga yang ada bilangan-bilangan ini harus disusun sehingga menempel satu sama lain. Jadilah seperti ini, ya. Sini ada 7, kemudian 6. Di sini ada 10 tambah 0. Nah, 10 tambah 0 di sini harus didempetkan dengan bilangan yang merupakan hasilnya. Sini 10. Ya, 10. Kemudian di sini 0 tambah 9, di sini hasilnya 9. Kemudian 8 kurangi 3, di sini hasilnya 5. Ya, 4 kurangi 2, hasilnya, nah ini masih tanda tanya. 9 kurangi 1, 8, dan seterusnya. Jadi kalau tanda tanya berarti boleh berapa saja. Ya. Ini 5 tambah 5, 10, dan begitu seterusnya. Ini harus disusun sampai si segitiga ini habis. Nah, ini disebut sebagai game triomino. Nah, selain itu, untuk operasi pengurangan Anda bisa berikan juga permainan seperti yang tadi Anda lakukan di awal, ya. Ini dengan teka-teki silang pengurangan. Sebetulnya bisa juga penjumlahan, Anda tinggal buat sendiri. Kalau tidak bisa membuat, nanti saya sediakan tutorialnya, ya. Kalau mau belajar khusus dengan saya untuk membuat teka-teki silang seperti ini dengan Microsoft Excel, ini mudah sekali sebetulnya. Kemudian untuk operasi pengurangan juga sebetulnya bisa menggunakan tadi bingo matematika, juga bisa diterapkan dalam operasi pengurangan, juga bisa sebetulnya. Dan masih banyak lagi.
Nah, yang selanjutnya, untuk operasi perkalian dan pembagian, Anda silahkan browsing-browsing ya, baca-baca dari buku-buku sumber yang sudah disebutkan di awal, buku-bukunya bisa dicari. Secara umum sih hampir sama dengan operasi penjumlahan ya. Jadi perkalian itu hampir sama dengan operasi penjumlahan. Sedangkan operasi pembagian itu hampir sama cara mengajarkannya dengan operasi pengurangan ya. Bahwa pembagian itu adalah dari operasi perkalian gitu ya. Atau pembagian itu adalah pengurangan yang berulang gitu ya. Ini bisa didefinisikan bahwa pembagian itulah pengurangan yang berulang. Nah, secara umum pengajarannya hampir sama. Untuk pembagian itu sama dengan pengurangan, ya hampir sama. Nah, di sini yang ingin saya tunjukkan ini games hasil karya dari Bu Puji dan saya, ini disebut BMathX ya. Di sini untuk melatih operasi perkalian. Nah, ini dengan menggunakan dadu. Ini dadunya. Jadi dadunya ini harus dikocok. Ya, kemudian nanti akan ditunjukkan berapa kali berapa di sini hasilnya. Misalnya di sini setelah dikocok hasilnya 1 kali 1, 1 kali 1. Nanti siswa harus menjawab berapa hasil dari 1 kali 1 ini. Di sini di bawahnya nanti akan keluar kotak jawaban. Nah, kalau berhasil menjawab nanti dia akan mengisi pola atau papan permainan ini dengan pin gitu ya. Jadi nanti di sini akan ada pinnya berupa lingkaran. Nah, di sini. Jadi sebelum dia mengocok dadu, dia akan memilih dulu pinnya yang mana yang mau diisi gitu ya. Nanti setelah mengklik nanti baru muncul dadunya ini, lalu dikocok, muncul pertanyaan. Setelah berhasil menjawab, nanti baru jika benar nanti akan terisi. Kalau salah nanti akan menjadi silang di sini ya. Atau warna merah ini salah. Dan ini level permainannya ada 4. Yang pertama level 1 itu untuk perkalian 6 kali 6 ya. Level 2 ini untuk perkalian sampai 10 kali 10. Jadi dadunya di sini sampai 10. Dengan di sini dadunya sampai 15 dan ini dadunya sampai 20 levelnya. Selain dari games ini ada satu lagi games yang bisa Anda download ya. Jadi games ini bisa dicari ya. Tadinya ada di Play Store, tapi sekarang sudah saya hapus dari Play Store. Nanti Anda bisa saya berikan link untuk mendownloadnya. Nanti di stream di Google Classroom-nya, nanti Anda bisa cek ya cara mendownload 2 games yang saya dan Bu Puji sudah buat. Jadi ada namanya BMathX dan ada Bingo MathX. Ya, silahkan dicoba. Nah, untuk pembelajaran operasi perkalian dan pembagian pada bilangan cacah ini, sekali lagi silahkan dicari referensi-referensi yang sudah Bu Puji sampaikan pada pertemuan pertama ya, buku-bukunya silahkan. Kemudian bisa juga browsing-browsing dari internet, silahkan dicari. Ya, saya tidak mungkin sampaikan pada pertemuan ini semuanya. Namun jika ada pertanyaan, Anda silahkan tuliskan di kolom komentar di Google Classroom. Sekian pertemuan dengan saya. Sampai berjumpa lagi nanti di lain kesempatan. Hastamanya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.